Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang terkasih, Alkitab menyatakan bahwa kita ini diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk kemuliaan nama-Nya. Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Rasul Paulus pun menegaskan hal itu kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kehendak Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan-Nya ini tidak hanya berlaku bagi satu generasi saja, tetapi dari generasi ke generasi. Sedangkan tanggung jawab mempersiapkan generasi ada di bahu setiap orang tua. Karena itulah Musa memperingatkan para orang tua untuk tidak lalai mendidik anak-anaknya, sebab jika lalai melakukan tanggung jawab ini, maka akan berakibat sangat fatal bagi generasi mendatang. Saudara, Amsal 17 ayat 6 firman Tuhan berkata, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Tuhan mengurniakan anak-anak ke dalam sebuah keluarga untuk diperhatikan, untuk dirawat, untuk dibesarkan, dan untuk dididik. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya secara jasmani dan lebih lagi secara rohani. Ada banyak orang tua yang hanya concern terhadap keperluan jasmani anak-anak saja dan cenderung mengutamakan pengetahuan umum, prestasi akademik dari anak saja, tapi kurang memperhatikan keperluan rohani dari anak. Keperluan rohani yang dimaksudkan adalah menanamkan prinsip-prinsip Alkitabiah, mengajarkan firman Tuhan, serta memberikan teladan hidup bagaimana memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam hal inilah orang tua harus mampu menjalankan perannya sebagai pembimbing rohani bagi anak-anaknya. Saudara yang terkasih, Musa memperingatkan para orang tua agar bersungguh-sungguh mempersiapkan generasi yang kudus, generasi yang takut akan Tuhan, dan generasi yang memiliki hati untuk melayani Tuhan.
dengan cara mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang-ulang kali, kapanpun, dimanapun berada. Artinya, di setiap kesempatan dan bersifat terus-menerus dan secara konsisten, ajarlah anak-anak, ajarlah generasi supaya hidup kudus dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pemeliharaan Allah, penyertaan Tuhan, dan bahkan isi hati Tuhan yang Engkau nyatakan, Engkau singkapkan kepada setiap kami saat ini juga. Kami berterima kasih Bapa di surga, karena Engkau mengingatkan setiap orang tua bahwa di bahu setiap orang tualah anak-anak, generasi akan hidup kudus dan takut akan Tuhan, atau sebaliknya. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini mengingatkan kami supaya kami secara konsisten dan terus-menerus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, membimbing anak-anak secara rohani, bukan hanya concern kepada akademik saja, prestasi dan pengetahuan umum saja, tetapi pengenalan akan Tuhan itu sangat menentukan masa depan mereka dan berkat Tuhan atas anak-anak kami, generasi yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituang. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu.
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.